Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Panjar, Iya, saya malam. mau bertanya kembali tentang eh, orang-orang supranatural, Pak ya. Saya Supranatural. apa namanya tadi? Orang-orang yang punya kelebihan, Pak ya. Ini banyak saya lihat di jalan-jalan itu ada orang yang tidak pernah pakai sandal gitu. Tapi kemampuannya, Pak, ya termasuk saya bilang sakti-sakti gitu loh, Pak. Nah, ini apa sih hubungannya, Pak, antara dia tidak pernah pakai sandal terus dia jalan gitu loh, Pak, istilahnya, Pak. Gitu. Itu apa ada hubungan apa dia ini loh, Pak. Ritual apa yang dia lakukan kok sampai tidak pakai sandal gitu, Pak. Kadang-kadang nggak pakai baju gitu. Iya, Aduh, ya sampai ini penasaran penasaran aja ya, jadi ya, ya. orang itu. Karena saya lihat banyak begitu, Pak. Dan saya bilang sakti-sakti gitu, Pak. Sakti-sakti. Iya. Di mana saktinya orang? Tapi oke lah, oke lah. Iya, Saya iya. akan coba apa ya jelaskan ya, karena saya itu kan penulis dulu, sering datang kepada orang-orang yang begitu. Memang mereka nggak pakai sandal, dan kalau kita teliti ya dari zaman dodol dulu. Iya. Ya, semua orang kan nggak pakai sandal karena nggak ada sandal itu. Zaman Tapi sekarang. gini, secara kesehatan, ini saya bahas dulu secara Ya. kesehatan ya. Orang yang nggak pakai sandal itu lebih sehat. Kenapa dia lebih sehat, lebih kuat? Bukan sakti lah, di Umurnya mana ada panjang-panjang, Pak. sakti. Iya. Karena Iya. kalau secara ilmu di refleksologi atau ilmu kesehatan, telapak kaki ini adalah jantung kedua. Oh, jantung kedua. Ketika orang tidak memakai alas kaki, itu dia berjalan ini langsung ketusuk-tusuk. Jadi ini membuat peredaran darah yang mengarah ke jantung itu menjadi lancar gitu. Oh, gitu ya. Maka orang akan menjadi sehat tuh, lebih bagus. Tapi pada saat ini kan ya dianggap aneh gitu. Aneh, Pak. Tapi oke, saya bahas secara gini. Pada saat bayi di dalam kandungan itu dulu sampai dia bertumbuh 9 bulan 10 hari lah, dia makannya lewat apa? Ari-ari, Pak. Nah, hari-hari kan lewat puser ya, lewat puser ya ini ya. Nah, jadi dari ari-arinya itu saripati yang dimakan oleh ibunya yang diserap, jadi itulah menjadi daya hidup, bukan lewat mulut ya. Nah, ada beberapa karakteristik spiritual di Nusantara ini sebetulnya mengeja tentang itu. Ketika dia di dalam kandungan, manusia itu hidupnya bukan lewat mulut, tetapi lewat ari-arinya tadi. Dia serap makanan dari situ gitu. Kemudian sampai dia terlahir. Nah, ini dipelajari oleh para orang-orang supranatural, anggap seperti itu saja. Nah, ketika dia lahir di bumi, maka dimunculkanlah persepsi lain, tafsir lain, bahwa bagaimana dia tetap menghubungkan dirinya itu dengan ibu, yaitu ibu apa? Ibu Pertiwi gitu. Karena dengan menghubungkan di ibu Pertiwi ini, dia berharap kayak bayi yang ada di dalam kandungan tadi, dia akan mendapatkan sebuah asupan energi atau kekuatan dari ibu Pertiwi lah. Karena manusia itu berjalannya tidak kepala yang di bawah, ya kaki yang di bawah, oleh karenanya dengan tafsir itu dia tidak memakai sandal. Iya. Jadi energi itu nanti akan bisa terserap lewat Jantung kedua. kaki ya, jantung kedua ini. Nah, itu biasanya dilewatkan situ dengan olah pernafasan, olah pikir dan lain sebagainya yang dikonsentrasikan di situ, dan di situ aktif, maka saraf-saraf di situ membuka. Apalagi kalau dalam dunia penekun cakra itu, nah, ini ada cakra-cakra membuka. Nah, dengan dia tidak memakai sandal dan dia sudah terlatih dengan pola napasnya, pola pikirnya, ini diharapkan terserap energi bumi itu, energi ibu Pertiwi itu diserap dari situ, dan dia membangun karakteristik menghormati orang tua, terutama ibu. Gitu. Dan ini di agama juga disarankan bahwa menghormati seorang ibu itu wajib hukumnya, karena kalau tidak maka akan menjadi petaka. Nah, begitu juga ibu Pertiwi ini, maka orang-orang yang begitu pasti menghargai ibunya, orang tuanya. Kedua adalah dia akan merawat bumi itu, karena lewat disitulah energi bumi itu akan terserap, yang ini diolah, ditafsirkan menjadi ilmu pengetahuan ini dan lain sebagainya lah, yang dianggap tadi menjadi sakti gitu. Jadi dia menyerap energi ibu Pertiwi sebagai pengganti ibu kandungnya, bukan lewat udarnya lagi, tetapi lewat kakinya gitu, dengan
disiplin-disiplin dikit, disiplin-disiplin ilmu tertentu. Lah hubungannya dengan agama gimana? Ya agama yang nggak ada mengajarkan itu. Karena itu memang tafsirkan. Agama yang diajarkan hargai, hormati, baktilin ibu kandungmu, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Nah di bawah, hargai, rawat ibu pertiwimu, karena ibu pertiwi ini disakitin kayak apapun dia akan memberi penghidupan gitu. Nah orang-orang seperti itu pasti hatinya lembut. Saya pastikan hatinya lembut. Nah kalau diarahkan ke dalam agama berarti ini ya dia berakhlak, Pak. Yang dibangun sebetulnya akhlak, yaitu bagaimana menghargai, berbakti kepada ibu kandung dan kepada ibu pertiwi. Nah dengan itu dibangun dengan latihan tertentu, secara otomatis saraf-saraf yang ada di kaki ini hidup. Dia akan terserap memberikan suatu kekuatan yang baik terhadap dirinya. Jadi sekali lagi itu seperti itu yang ditafsirkan. Nah ini nanti ditafsirkan menjadi ilmu ini dengan doa-doa yang dia miliki. Karena tadi kelembutan hatinya Pak ya, dari energi tadi Pak ya. Iya, karena dia akan menghargai ibunya Pak, ibu kandung dan ibu pertiwi. Nah dia akan mempelajari sifat pertiwi. Nah bagaimana sifat pertiwi itu? Sabar Pak. Pertiwi itu mau dikasih dicaci maki, mau dicangkul, mau dikasih kotoran, mau dibakar, mau apa? Itu nggak akan bersedih dia tetap akan memberikan tumbuhan-tumbuhan atau makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu yang dipelajari. Dan ketika orang memahami sifat ibu pertiwi Pak, masuk dalam dirinya gitu. Iya, dia dalam batinnya ini mau dihina kayak apapun dia akan berdoa baik, mau dicaci maki kayak apapun dia berdoa baik. Makanya di tanah Jawa itu dulu saya pernah menemui seorang tokoh yang dikatakan punya ilmu lampah lumpuh. Di situ tuh kuncinya dia. Mau dihina kayak apapun dia nggak bisa, mau ini nggak bisa. Dan salah satu contohnya ada sekarang di tokoh, dihina kayak apapun nggak mau dia membalas gitu. Seperti contohnya siapa? Pak Presiden kita Pak ya. Iya, aduh ya saya nggak mau nyebut lah. Iya. Beliau salah satu menurut saya itu memegang ilmu lampah lumpuh, artinya lampah. Dia berjalan lumpuh, dia diem. Jadi dia kayak apapun, dicaci maki, dihina kayak apapun enggak, karena dia paham tentang bagaimana ilmu ibu pertiwi. Dan pasti orang-orang begitu sangat hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada ibu kandungnya gitu. Ini satu pelajaran yang bagus, makanya belajarlah dari ibu. Ibu siapa? Bukan sekedar ibu kita ya, yang kasih sayangnya luar biasa. Ibu pertiwi pun kasih sayang luar biasa. Mau dikasih kotoran kayak apa, coba Pak lihat. Ya caci maki kayak apa dia tetap memberikan penghidupan gitu ya. Maka belajarlah untuk itu. Jadi tidak perlulah menguasai ilmu lampah lumpuh kayak Pancasona kayak apa kayak lah, itu urusan mereka ya. Tetapi belajarlah dari sifat. Pada intinya begini Pak ya. Kita mempunyai sifat sabar, terus bagaimana kita punya sifat sabar sehingga kita difitnah, diapakan tetap tersenyum gitu ya. Iya, dia membangun baik, Pak, membangun batin. Bagi orang yang tidak tahu, ini sudah dihina, sudah punya kekuatan, tetapi kok dia tidak membalas gitu. Nanti bukan dirinya yang membalas itu, tetapi kekuatan daripada Allah. Karena setiap orang sebetulnya dibangun itu. Bagaimana rasa sabar, rasa kasih dan lain sebagainya. Yang punya sifat-sifat ini adalah ibu Pak. Dan ibu pertiwi. Itu oleh karenanya banyak spiritual yang menggali dari sana tadi, dari mulai kandungan ibu kandung sampai ibu pertiwi tadi, dia nggak pakai sandal dengan harapan ini bisa nyambung seperti ari-arinya tadi. Dan secara medis ya seperti tadi, bahwa bagi orang yang memang tidak pakai itu, karena ini ketusuk-tusuk oleh kerikil-kerikil ini sudah refleksologi, karena ini adalah jantung ke wah itu ya bisa pahamin ya. Jadi nggak perlu heran kalau ada yang begitu, dan tidak perlulah dipelajari itu lama sifat bumi dan sifat ibu saja. Yang penting kan kita pahami sifat bumi gitu ya Pak ya. Iya, tetapi kalau mau diterapkan Pak nggak pakai itu ya agak aneh sih dalam kehidupan sekarang. Tapi Pak sehat, Pak sehat gitu. Cuma ya nanti kalau kita ketemu tempat-tempat yang banyak gini gimana gurinya dan sebagainya kan gitu. Dan orang-orang begitu pasti dia selalu mengkonsentrasikan kekuatan napas itu dari sini. Jadi dia akan terserap dari situ dan dari tulang ekor biasanya. Kalau dalam ilmu pembahasan cakra, disitulah yang dia coba bangkitkan dengan pola dzikir, pola napas dan sebagainya, hingga tubuhnya ini selalu menyerap kekuatan itu.
simpanlah di dalam batinnya, di dalam jantungnya, yang ini akan memberi kekuatan gitu ya. Jadi saran saya nggak usah lah mempelajari ilmu lama lumpur, nggak usah ini. Yang jelas sifatnya pelajari. Sifatnya ya, kita kan butuh pelajaran juga, ya, Pak. ketika Ya. sifat itu Pak benar-benar Pak dapatkan, hidup Pak digampangkan. Karena udah terbebas dari iri, dengki. Dan kalau ada orang memfitnah, dia terima fitnah, ya Allah, sadarkanlah orang yang memfitnah itu ya Allah, supaya dia tidak ke orang lain, biarkan ke saya aja gitu. Karena ini kan orang yang membenci atau yang mencaci, dia akan berdoa seperti itu. Dia menghilangkan sifat-sifat angkuh, iri, dengki, dendam, sombong. Dia yang akan bangkit adalah kesabaran, kasih sayang, rasa tanggung jawab, rasa keadilan dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita ambil kearahan, sebetulnya ini ilmu ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang luar biasa ya. Oke, paham ya? Oke, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan lah, Pak ya. Karena hal-hal seperti ini memang kita butuh bertanya, butuh bimbingan, Pak ya. Mudah-mudahan Pak sehat terus, kita sehat terus, sehingga lain hari kita bisa berjumpa lagi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.